Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan rekan-rekan semua yang sudah hadir. Selamat sore juga untuk Mas Firman Setiaji, Mas Aldi, dan juga Mas Retas, pembicara 1 dan pembicara 2, serta moderator. Perkenalkan, saya Vicky. Saya akan menjadi MC-nya untuk sementara sebelum saya serahkan ke moderator, dan saya izin untuk menyampaikan do and don'ts dalam Furbel Discussion Series edisi pertama. Boleh next lagi. Dunia, teman-teman silakan aktif saat sesi tanya jawab. Diperbolehkan untuk peserta merekam selama jalannya diskusi. Jadi monggo direkam, tidak apa-apa. Kita publikasi sebebas-bebasnya. Dan juga silakan juga untuk melakukan publikasi ke sosial media selama jalannya diskusi. Jadi untuk update ke sosial media, khususnya Instagram, Facebook, Twitter, boleh diperbolehkan. Dan juga mohon untuk tetap sopan dan kondusif selama jalannya diskusi, seperti mematikan mikrofon, dan juga kalau misalkan di posisi ketika diskusi sedang berada di posisi seperti di jalan ataupun sedang di luar dan tidak kondusif, monggo bisa dimatikan juga kameranya. Boleh lanjutnya. Nah, untuk down-nya, kemudian menyalakan kamera dan mikrofon saat moderator dan atau pembicara menyampaikan materi diskusi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika situasi tidak kondusif, ya tidak usah menyalakan kamera, tidak apa-apa, dan juga tidak usah menyalakan mikrofon. Kemudian melakukan interupsi tanpa izin saat moderator dan atau pembicara menyampaikan materi diskusi. Jadi ketika moderator atau pembicara menyampaikan materi, tolong jangan diinterupsi, karena nanti akan ada saatnya, akan ada waktunya, kemudian teman-teman dan rekan-rekan sekalian bisa untuk melakukan tanya jawab. Kemudian bertanya di luar materi diskusi. Diskusi kali ini adalah mengenai paradigma digitalisasi UMKM, dan monggo untuk bertanya apa aja yang berkaitan dengan digitalisasi dan UMKM. Seperti ya silakan sampai mungkin bertanya berkaitan dengan bagaimana recovery UMKM, bagaimana pasca COVID, khususnya menggunakan digitalisasi dan lain-lain. Tapi jangan tanya sesuatu yang kemudian di luar konteks, misalnya minyak goreng misalnya, ataupun isu-isu lain. Itu tidak kita perkenankan. Dan kemudian menggunakan kalimat hingga analogi yang mengandung unsur sara. Nah, ketika peserta bertanya, peserta dimohon untuk tidak menggunakan kalimat yang mengandung unsur sara dan juga analogi-analogi yang mengandung unsur sara dan juga merendahkan gender. Jadi kita tidak memperbolehkan hal seperti itu. Boleh next lagi. Nah, jangan lupa juga bantu kami untuk absen. Nanti absennya linknya akan langsung disebar di kolom chat dan teman-teman bisa langsung absen. Serta nanti minta bantuan teman-teman juga untuk update ke story Instagram khususnya, biar bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Alhamdulillah kemarin kita lihat pendaftarnya 125. Jadi moderator kita kali ini adalah Mas Retas Amjad, salah satu saya katakan intelektual khususnya di bidang planologi yang berdomisili di Yogyakarta. Beliau adalah CEO dari Sirvano Consulting, lulusan dari PWK UGM 2013, dan langsung aja mungkin saya serahkan kepada Mas Retas Amjad untuk kemudian memandu jalannya Oke, terima kasih Mas Vicky. Selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Apakah suara saya sudah didengar rekan-rekan semua? Dengar Mas Retas. Oke, terima kasih Mas Aldi. Oke, saya mulai Mas Vicky dan teman-teman semua dari Furbel Institute dan seluruh hadirin pada kesempatan kali ini, dan juga para pembicara kita yang luar biasa, Mas Aldi dan Firman. Perkenalkan, saya Retas Amjad. Pada sore hari ini suatu kehormatan bisa memimpin jalannya diskusi dan sharing session kita, dan juga bagaimana kita sama-sama nih para pelaku UMKM atau yang baru akan merintis, atau teman-teman yang mungkin bahkan ada yang sudah naik kelas ya dari UMKM menuju usaha yang lebih mature, lebih menengah begitu. Tapi kita mungkin akan mendiskusikan spesifik bagaimana UMKM kita ini bisa kemudian semakin merespon ya dunia yang berkembang semakin cepat, dan pada akhirnya bisa survive, dan mungkin tidak hanya survive tapi accelerate, dan akhirnya bisa memimpin di industrinya masing-masing, terutama bagaimana menangani digital ini. Hadir pada kesempatan kali ini, kita ada dua perspektif yang menarik menurut saya. Perspektif pertama datang dari policy maker, dari pengambil kebijakan, dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kita hadir Mas Aldi Abidin, bukan teman kami juga di alumni Universitas Gadjah Mada.
Beliau dari Fakultas Hukum, kemudian lama menjadi researcher dan peneliti di Forbil pada pasca beliau lulus. Kemudian setelah itu melalang buana ke berbagai macam instansi, hingga akhirnya sekarang menjadi tenaga ahli staf khusus Menteri Koperasi dan UMKM di bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi sangat menarik bagaimana kemudian nanti kita dengarkan Mas Aldi Abidin menyampaikan mungkin perspektif dari pemerintah pusat kaitannya paradigma digitalisasi UMKM, dan mungkin juga menambahkan perspektif beliau secara pribadi yang bahkan hari ini juga mendampingi kunjungan menteri dan juga bertemu dengan berbagai macam policy maker dan juga instansi-instansi maupun juga UMKM di dalam dunia yang semakin digital ini. Yang kedua, hadir di kesempatan kali ini adalah perspektif pelaku usaha sendiri, yaitu Mas Firman Setiaji dari Bengokcraft. Ini menarik sekali bagaimana kemudian saya ingat banget ya, 3-4 tahun yang lalu saya mampir ke rawa pening itu 80% lebih kali ya, rawanya itu nggak kelihatan, isinya eceng gondok semua. Dan kemarin baru saja nih Mas Firman, baru aja kemarin saya ke sana itu hari Senin, dan ini biar merasakan ya, semakin mengetahui bagaimana perubahan dari kondisi yang ada di Rawapening. Saya ke sana sama keluarga naik kapal gitu, dan ternyata saya kaget banget, sudah nggak ada ini, tinggal sedikit sekali, hanya sekian persen lah adanya eceng gondok. Dan ternyata eceng gondoknya itu sudah diolah, kemudian diambil, diolah menjadi UMKM yang dikelola menjadi kerajinan tangan yang dikelola oleh Bengokcraft ini, dan bahkan menggunakan digital untuk kemudian pemasaran. Ini menarik sekali untuk kita bisa mendengarkan desainer best dari Mas Firman. Nah, pada kesempatan kali ini saya persilakan Mas Aldi dulu untuk menceritakan, memberikan gagasannya, perspektifnya kaitannya dengan bagaimana digitalisasi UMKM di Indonesia. Silakan Mas Aldi Abidin. Siap, terima kasih Mas Retas. Selamat sore teman-teman, Mas Firman, Mas Vicky, dan rekan-rekan semua yang hadir di Forbil Discussion series kali ini. Episode pertama ya, saya merasa terhormat ini diundang oleh kawan-kawan Forbil. Nah, mungkin nanti diskusinya cair aja ya Mas Retas, karena posisinya memang kita emang mau ngobrol santai aja gitu. Dan mungkin nanti saya izin mendahului forum karena jam 16.15 saya harus mendampingi Pak Sandiaga Uno dan juga Pak Teten Mas Duki dalam acara Gernas Bangga Buatan Indonesia. Nah, jadi bicara tentang digitalisasi, Gernas Bangga Buatan Indonesia ini salah satu inisiatif pemerintah nih Mas Retas. Jadi Gernas BBI ini diinisiasi oleh pemerintah. Tujuannya adalah mendorong para pelaku UMKM kita untuk masuk ke dunia digital. Kalau bicara tentang UMKM sendiri, kita harus paham dulu nih, anatominya UMKM kita tuh gimana. 99% pelaku 99,9% pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM dan menyerap 64 juta tenaga kerja. Nah, itu kan terkesan sangat besar, 99% pelaku usaha adalah UMKM. Tapi permasalahannya 98, sekian persen itu usaha mikro. Usaha mikro yang berarti mereka berusaha bukan ingin menjadi wirausahawan, tapi simply karena tidak gagal diserap oleh tempat kerja formal, jadi mereka bikin usaha gitu ya, bikin usaha yang nggak sustain. Kalau bahasanya Pak Menteri itu keripik, akik, batik, keripik, batik, akik gitu. Jadi itu terus tanpa adanya inovasi. Nah, kebanyakan juga usaha mikro kita tuh sistemnya subsistensi. Jadi hanya untuk bertahan hidup. Misalnya berapa banyak kita lihat di gang-gang sempit ada 2-3 warung jualan produk sejenis gitu. Nah, hal-hal demikian yang kemudian membuat postur UMKM kita ini kurang ideal nih gitu. Nah, ketika pandemi menyerang, jadi pelaku usaha mikro langsung terpukul tuh, karena nggak ada orang keluar rumah, orang susah kemana-mana gitu. Nah, mau nggak mau, yang mau berinovasi langsung terjun nih, langsung putar akal. Kan UMKM kita ini Mas Retas dan teman-teman, udah 2 kali nih nyelamatin kita dari krisis. Yang pertama krisis 98, yang kedua krisis COVID-19 kemarin. Nah, UMKM kita ini emang resiliennya bagus, daya pantulnya bagus gitu. Ketika ada kesulitan, langsung berinovasi. Nah, ketika ada COVID-19, banyak yang terpukul, tapi banyak juga yang bounce back gitu. Berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Google, di tahun 2019 itu
transaksi e-commerce kita masih sekitar 200-an triliun. Ketika tahun 2020 masuk 2021 langsung naik menjadi 300-an triliun. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi itu adalah sebuah niscayaan gitu bagi UMKM kita kalau ingin bertahan gitu. Karena memang potensi ekonomi digital kita di tahun 2024 diprediksi sekitar 4.000 triliun, Mas Retas. Berarti ketika UMKM kita hanya mengandalkan berjualan tetap di toko offline dengan cara konvensional lah kita menyebutnya gitu, kita akan ketinggalan gitu. Nah, ketika jadi pemerintah saat ini sedang fokus nih gimana caranya ngedorong para pelaku UMKM kita untuk masuk ke ekosistem digital. Target presiden jelas, tahun 2024 harus ada 30 juta UMKM kita onboarding di Lokapasar atau e-commerce. Saat ini ada 17,59 juta para pelaku UMKM kita yang sudah onboarding di e-commerce gitu. Target pemerintah juga sangat konkret nih, bahwa di tahun ini paling tidak ada 20 juta, berarti sekitar 2,5 juta lagi nih, Mas Retas. Kita mendorong UMKM kita untuk masuk ke e-commerce. Tahun 2023 24 sampai 25 juta, dan di tahun 2024 30 juta. Nah, untuk mendukung target itu, pemerintah sudah melakukan banyak hal. Yang pertama berkolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya dengan pihak BUMN, tidak hanya dengan pihak swasta, tapi juga dengan para agregator. Dengan BUMN, pemerintah punya program yang namanya Padi UMKM, Pasar Digital UMKM, di mana semua pengadaan barang dan jasanya milik BUMN di bawah 400 juta diserahkan kepada UMKM. Hasilnya apa, Mas Retas? Pada tahun 2021, paling tidak ada sekitar hampir 1.000 pelaku UMKM yang dapat manfaat dari 1.400 UMKM yang mendapat manfaat dari program tersebut dengan rata-rata transaksi 1,4 miliar. Kemudian bekerja sama dengan banyak pihak swasta, seperti kalau kita boleh sebutkan Lazada, Shopee, segala macam. Teman-teman e-commerce, pemerintah terus tuh bantu pendampingan ke pelaku UMKM agar onboarding ke e-commerce tersebut. Kemudian bekerja sama juga dengan agregator. Agregator ini adalah, kalau bahasanya Pak Menteri, mereka adalah gerbong, mereka adalah lokomotif yang menarik gerbong-gerbong. Kita menyadari betul bahwa tidak semua masyarakat Indonesia punya kapabilitas digital yang baik. Maka dari itu dibutuhkan agregator-agregator, pihak-pihak yang mengumpulkan produk-produk para pelaku UMKM kita untuk dijual secara digital. Contohnya yang sudah berhasil itu Duanyam. Duanyam itu adalah agregator produk-produk anyaman ibu-ibu di NTT dijual sampai ekspor. Kemudian kita bicara juga namanya Wahyu, sebuah startup yang mengagregasi semua warteg-warteg, ratusan ribu warteg di Jakarta untuk dipasarkan secara online. Jadi para pelaku tidak harus semuanya berangkat ke digital, tidak. Tapi inisiatif-inisiatif agregasi ini yang harus kita terus tumbuhkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian juga adanya Mas Firman nih contohnya, Bengokraf. Nah, ini adalah salah satu wujud dari keberhasilan memanfaatkan potensi daerah. Saat ini banyak dari masyarakat kita memproduksi sesuatu yang tergantung tren gitu. Contohnya dulu ketika ada boba semua. Ketika tren batu akik semua. Ketika tren es kepal Milo semua. Jadinya usahanya nggak sustain gitu. Tapi kalau Mas Firman nih dan kawan-kawan yang memanfaatkan potensi-potensi daerah, sumber dayanya mah udah ada gitu. Jadi sumber dayanya sudah ada, usahanya akan sustain, tinggal pemasarannya yang kita jagain. Mungkin gitu sebagai pengantar, Mas Retas. Oke, thank you. Menarik sekali, Mas Aldi, kaitannya dengan beberapa inisiatif yang dilakukan dan juga target-target ya. Dan memang tepat sekali bahwa tulang punggung ekonomi kita adalah sektor UMKM dan sektor informal ya. Kita mulai krisis 98 hingga hari ini, ketika mereka ya yang lembaga-lembaga besar itu kesulitan ya karena likuiditasnya juga terbatas, tapi ternyata kita masih bisa survive ya ketika 98 itu karena ada sektor-sektor informal dan sektor-sektor UMKM yang menjadi penopang kegiatan ekonomi kita. Dan pandemi kemarin juga membuktikan itu. Dan ini menarik sekali hari ini dengan adanya e-commerce ini, kita lihat ya banyak emak-emak podcaster yang kemarin sempat viral ya, yang ternyata pendapatannya juga nggak kalah ya dengan mereka-mereka yang kerja di wanita karir di SPBD misalkan. Karena ternyata dengan pegangan modal HP, mereka jual macam-macam, dan dengan adanya digitalisasi ini, mereka juga bisa menarik ya dan memiliki banyak penghasilan. Tapi mungkin Mas Aldi, kaitannya dengan beberapa target terdepannya ini kan
di era sekarang, kami juga sekarang ini kan sampai 2024 ya. Kalau kemudian kita tidak membicarakan soal perpanjangan dan sebagainya. Apabila sampai 2024, sebenarnya target dari Kemenko UKM kaitannya dengan digitalisasi UMKM. Secara konkret program-program apa sih yang bisa kita masyarakat umum atau para pelaku UMKM skala baik itu mikro, ultra mikro maupun skala menengah gitu ya untuk bisa terlibat dalam kegiatan itu yang itu mungkin bisa menjadi ya tadi agregator ya melahirkan duanyam-duanyam baru, melahirkan kalau yang di bidang digital mungkin wahyu-wahyu baru atau yang lain begitu. Mungkin kegiatan apa yang kita bisa ikuti atau mungkin website apa yang kita bisa pantau terus atau kalau kaitannya adalah kaitannya dengan kalau dari sisi kami misalkan ya UMKM pelaku UMKM apakah dari sisi pelatihan yang mungkin kami kurang ada apa begitu ya atau dari akses pemodalan apakah ada pinjaman lunak atau ada syirkah mungkin ya dalam secara syariah bagi hasil dengan kita sehingga kita bisa memiliki modal untuk eksekusi ide-ide kita dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan juga Mas kaitannya dengan poin-poin tadi. Siap, terima kasih Mas Retas. Mungkin untuk informasi, kita ada rekan-rekan semua, pelaku-pelaku UKM bisa selalu mungkin follow sosial medianya Pak Teten, Mas Duki sebagai Pak Menkop, dan juga sosial medianya Kemenkop UKM, @Kemenkop UKM, kemudian di kemenkorukm.go.id. Di sana kita beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu kebelakang kita mendapatkan Pak Teten, sosial media Pak Teten mendapatkan penghargaan begitu ya sebagai salah satu sosial media informatif seperti itu. Nah, jadi kita akan selalu floorkan semua inisiatif, semua program gitu melalui sosial media karena memang itu yang paling banyak reach-nya, termasuk juga termasuk juga di website. Jadi dan juga kalau misalnya rekan-rekan ingin mengetahui lebih banyak, ini saya narsis sedikit nih, di sosial media saya juga bisa gitu, karena saya selalu update terkait program-program Kementerian Koperasi. Nah, berkaitan dengan target pemerintah ini, sebenarnya target ini adalah target yang sangat realistis, Mas Retas. Kalau kita bicara tentang 2024 mencapai 30 juta pelaku UMKM yang onboarding. Karena seperti yang kita ketahui sekarang, Mas Retas, kan banyak sekali ceruk-ceruk, banyak sekali tempat-tempat klaster-klaster pelaku UMKM yang jumlahnya luar biasa. Sebagai contoh, petani itu jumlahnya 33,4 juta yang belum tersentuh digital. Petani muda 2,4 juta. PKL 26,7 juta. Warung-warung kelontong 3,6 juta. Pedagang pasar basah 12,6 juta. Pedagang pasar tradisional atau yang musiman 14.000 pedagang. Berarti ketika kita reach, kita onboarding-kan paling tidak 10% dari setiap klaster tersebut, target ini akan tercapai. Nah, sekarang permasalahannya apa yang dilakukan pemerintah untuk mendampingi para pelaku UMKM kita agar bisa bersaing setelah masuk lalu bisa bersaing. Kita menyadari betul, Mas Retas, ketika para pelaku UMKM onboarding digital itu bukan berarti kasus selesai. Itu malah baru awal mula perjuangan gitu. Karena berdasarkan riset yang kita lakukan kemarin, dari 4.000 pelaku UMKM yang kita training untuk onboarding digital, hanya 400 yang berhasil bikin akun. Dari 400 tuh hanya 40 yang berhasil transaksi pertama. Berarti sukses rate-nya hanya 40%. Itu kenapa? Karena pendekatan kita hanya onboarding secara jumlah. Kita tidak mempersiapkan para pelaku UMKM kita. Maka dari itu kita menyadari betul pelatihan dan pendampingan sangat penting untuk dilakukan. Nah, dari Kementerian Koperasi sendiri ada namanya PLUT, Mas Retas, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Ada 73 PLUT saat ini yang sudah ada tersebar di 32 provinsi seluruh Indonesia, dan ada 52 PLUT yang akan dibangun tahun ini. Nah, PLUT ini, Mas Retas, Pak Teten Mas Duki punya namanya The New PLUT. Jadi selama ini PLUT yang hanya tempat naruh barang, dipasarkan, di produk-produk UMKM di showcase, tapi nggak ada yang beli. Saat ini Pak Teten pengennya PLUT jadi tempat ini, inovasi gitu. Jadi The New PLUT ini akan menjadi tempat pelatihan, tempat pendampingan untuk para pelaku UMKM. Nah, seperti itu. Terus kemudian juga untuk akses pembiayaan. Kita menyadari betul permasalahannya UMKM ini, salah satunya adalah akses modal. Akses modal karena ketika kita bicara UMKM, ketika mereka harus berjualan, untung hari ini adalah untuk modal besok gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya e-commerce yang mereka masuk e-commerce yang baru dikasih
2 hari lagi atau 3 hari lagi, mereka nggak akan bisa repeat order gitu. Nah, maka dari itu pemerintah saat ini sedang mendorong nih Mas, mendorong transformasi informal ke formal. Informal ke formal maksudnya adalah pemerintah sedang mendorong agar seluruh pelaku usaha mikro punya NIB, nomor induk berusaha. Ketika masyarakat sudah punya NIB, masyarakat sudah bisa mengajukan pinjaman ke bank-bank himbara. Tahun lalu jumlah kredit usaha rakyat yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan itu 293 triliun rupiah. 293 miliar. Tahun ini dianggarkan mencapai 373 miliar. Nah, berarti ada peningkatan dengan harapan ketika jumlah pelaku UMKM yang transfer sudah memiliki NIB meningkat, akses modal mereka juga ada terus gitu. Sehingga mereka bisa memproduksi, bisa bersaing dan meningkatkan kapasitas seperti itu. Mungkin begitu, Mas Retas. Oke, terima kasih Mas Aldi. Menarik soal, saya baru tahu dari soal the new float, kemudian soal ada dari kolaborasi himbara sudah sampai 370 miliar yang ditargetkan pada tahun ini. Itu juga menjadi informasi yang menarik untuk kita bisa asal punya NIB, kemudian bisa membuat modal bisnis yang oke, bisa kemudian mengakses permodalan tadi ya, yang secara mungkin secara bunga dan sebagainya lunak dan menarik untuk teman-teman UMKM. Mungkin sebelum kita ke Mas Aldi, saya ada pertanyaan lagi kaitannya dengan tadi kemarin kan viral ya Pak Jokowi marah di forum ketika mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan instansi. Kenapa nih kok uang kita larinya keluar? Kenapa tidak ada keberpihakan pada negeri? Dan mungkin kalau di Kemenkop UMKM pertanyaannya lebih tajam lagi ya Mas ya, bukan hanya keberpihakan terhadap dalam negeri, tapi keberpihakan kepada industri kecil UMKM begitu. Nah, pasca gerakan nasionalnya, apalagi sekarang Mas Aldi mendampingi Menteri dalam kegiatan itu ya, keberpihakan apa sih yang mungkin belum terpublish begitu ya, tapi Mas Aldi sudah dapat info A1, keberpihakan yang real, konkret yang akan dilakukan Kemenkop UMKM untuk mendorong ya pemilihan tender itu yang ditonjolkan atau ada ruang-ruang khusus lah untuk UMKM yang mungkin secara pengalaman juga banyak, portofolionya belum ada, tapi mereka bisa mendapatkan proyek-proyek atau tender-tender atau ya inilah ya keberpihakan lah dari pemerintah seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya Kemenkop UMKM nih, tapi kan dinas-dinas di daerah, gubernur juga punya keberpihakan untuk memilih UMKM di daerah mereka. Nah, kira-kira apa kebijakan A1 yang bisa kami dapatkan? Dan mungkin kaitannya dengan ini, keberpihakan itu kan ini ya perlu didorong oleh Kemenkop UMKM agar seluruh pihak itu juga terlibat gitu. Kira-kira apa yang dilakukan Kemenkop UMKM, dan kami juga perlu mendapatkan info itu sehingga ada yang hal seperti itu. Kira-kira demikian. Baik, siap. Terima kasih Mas Etas, ini menarik sekali nih. Pak Presiden sudah kemarin, emosinya Pak Presiden itu kita rasa mungkin berdasar, mengingat bahwa di Indonesia yang bikin baju banyak, di Indonesia yang bikin produk-produk yang selama ini diimpor banyak sebenarnya berkualitas di Indonesia. Nah, jadi kalau ditanyakan tentang keberpihakan pemerintah terutama instruksi Presiden sudah jelas. Pak Presiden setelah mengundangkan PP 7 2021 sebagai pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa konsekuensi yang harus dilaksanakan. Yang pertama, 40% belanja pemerintah itu harus diberikan kepada UMKM. Maknanya apa? 40% dari belanja jasa pemerintah yang selama ini diberikan pada korporatisasi besar itu diserahkan kepada UMKM. Nilai transaksinya lebih dari 1.000 triliun. Nah, yang kedua itu 60% dari tempat milik pemerintah, mulai dari terminal, stasiun segala macam, itu harus jadi tempat showcase-nya produk UMKM. Jadi selama ini kalau kita lihat produk-produk lokal mah di belakang-belakang gitu, produk-produk luar negeri yang di depan-depan. Sekarang pemerintah ngebalik tuh, produk-produk dalam negeri harus di depan. Sebagai percontohan Sarinah, 98% produk di Sarinah, di Mall Sarinah yang baru dibuka kemarin, soft launching-nya bulan Maret kemarin dan grand launching-nya di bulan Mei besok, itu 98% produknya itu produk lokal. Semua hasil kurasi itu produk lokal di mall besar milik Indonesia. Dan itu akan terus dilakukan. 60% dari tempat publik, terminal, bandara segala macam harus jadi milik UMKM kita.
Itu bentuk keberpihakan. Kemudian juga pemerintah, Presiden baru mengundangkan Perpres 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Perpres ini intinya adalah mencoba menjahit program-program tentang kewirausahaan yang nyebar nih Mas Retas selama ini. Mas Retas dan teman-teman nyebar nih, programnya nyebar di 17 kementerian lembaga, dijadikan satu. Jadi di bawah komandonya Kementerian Koperasi dan UMKM, program-program ini coba dijahit, dinarasikan, agar kemudian program-program ini tidak hanya menyasar orang yang itu-itu aja. Berkali-kali kita terlihat di daerah misalnya, pelatihan dari Kementerian Koperasi si A, nanti Kementerian Pariwisata ada pelatihan di daerah itu si A lagi yang dapat gitu. Nah itu yang pemerintah nggak mau. Kita coba Perpres ini menjadi sebuah landasan hukum yang tujuannya adalah menciptakan wirausaha muda, inovatif, dan berkelanjutan. Kemudian bentuk keberpihakan yang paling baru nih, yang dicanangkan oleh Pak Presiden. LKPP, Lembaga Belanja Pengadaannya milik pemerintah, targetnya tahun ini 1 juta produk UMKM kita harus ada di LKPP. Dan itu target mutlak, Mas Retas. Di tahun 2023, Pak Presiden minta 2 juta. Di tahun 2024, Pak Presiden minta 4 juta. Maksudnya apa? Agar kemudian selama ini yang 40% belanja pemerintah itu tadi sulit untuk diwujudkan karena produk kita masih sedikit di sana, baru sekitar 170.000. Coba kita bandingkan dengan Amerika. Amerika udah ada 1 juta, lebih dari 1 juta, 11 juta produk UMKM yang ada di LKPP pemerintah mereka. India juga demikian. Nah, kita dengan jumlah penduduk yang besar, harusnya juga paling nggak beda-beda tipis lah sama mereka. Maka dari itu, Presiden minta tahun ini 1 juta produk LKPP ada di sana. Terus kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, keberpihakan yang paling konkret kan salah satu corong ekonomi paling besar di negara ini kan dari BUMN. Pemerintah melalui Padi UMKM tadi, Pak Erick Thohir sebagai pelaksananya, sebagai menteri, itu mengharuskan tuh di bawah 400 juta pengadaan barang dan jasanya BUMN harus dari UMKM kita. Seperti yang saya sampaikan tadi juga, paling tidak satu UMKM yang sudah tergabung dalam e-commerce-nya Padi BUMN itu, rata-rata transaksinya 1,4 miliar. Gitu. Jadi kalau ditanya tentang keberpihakan, pemerintah sangat-sangat berpihak dengan pelaku UMKM kita. Terus kemudian juga kalau Mas Retas masih ingat, di pertengahan tahun kemarin, ada fenomena Mr. Who tuh. Mr. Who yang produknya membanjiri Indonesia. Semua produk membanjiri Indonesia. Pemerintah langsung ambil jalan cepat, Pak Teten, telepon Pak Mendak, langsung putuskan. Pemerintah menutup bersama Shopee dan Lazada, menutup praktik cross-border ilegal. Jadi produk-produk yang masuk ke Indonesia secara ilegal tidak boleh diperjualbelikan. Ada 13 jenis produk yang tidak boleh diperjualkan di Shopee, dan ada 3 klaster produk yang tidak boleh diperjualkan di Lazada. Nah, itulah mungkin bentuk-bentuk keberpihakan konkretnya pemerintah, agar yang produk UMKM kita ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Mungkin demikian, Mas Retas. Oke, Mas Aldi, terima kasih banyak, Mas. Mungkin banyak hal yang sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nah, ini ada dari teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, Mas, dari Mas Nu bertanya, izin mohon penjelasan, Mas Aldi, bahwa NIB itu kan didapat dari pendaftaran SPSU, ya Pak, bukankah cukup menggunakan NPWP saja bisa? Kemudian jadwal pelatihan di PLUT tadi, infonya dapat dari mana ya? Dan pertanyaan yang ketiga, untuk mengakses kredit lunak yang ada di Bank Himbara itu seperti apa dan di bank mana saja. Mungkin juga bisa disampaikan nih Mas soal merging ini ya, Ultra Mikro antara PNM, BRI dan Pegadaian. Mungkin ada info menarik yang bisa disampaikan. Kemudian lanjut nih dari Mas Ibnu, apa saja implementasi dari Perpres 2 yang dilaksanakan Kemenko UMKM, Mas? Dan untuk Padi UMKM bentuknya dalam aplikasi ya. Silakan Mas Aldi, pertanyaan dari Mas Ibnu. Siap, Mas Ibnu. Wah, nih, Mas Ibnu banyak nih pertanyaannya nih. Yang pertama mungkin Mas Ibnu terkait NIB. NIB kan memang paling gampang lah. Kita dari rumah aja sebenarnya bisa. NIB kan hanya sebenarnya butuh NPWP dan KTP. Nah, jadi sudah bisa ketika sudah punya NPWP, KTP, yaitu NIK dan KK segala macam yang berkaitan dengan itu, dalam waktu 1 jam sampai 2 jam kita sudah bisa punya NIB. Nah, tapi kalau Mas Ibnu masih ragu gitu, bisa datang ke dinas koperasinya, Mas. Di semua dinas koperasi di seluruh provinsi, di seluruh kota kabupaten, kita ada pelatih, ada pendamping. Paling tidak di setiap kota ada 2 orang pendamping untuk NIB gitu. Jadi bisa tanya ke itu langsung. Terus yang kedua berkaitan dengan informasi PLUT. Nah, PLUT ini saat ini adanya di ibu kota provinsi memang.
di ibu kota provinsi, tapi di beberapa provinsi ada di provinsi yang besar ada PLUT ada lebih dari 1 PLUT. Nah, berkaitan dengan kegiatan PLUT ini, PLUT kan memang saat ini diserahkan sebagai DAK khusus itu diserahkan kepada Dinas Koperasi. Mungkin bisa ditanyakan ke Dinas Koperasi, tapi jelas dari Kementerian Koperasi sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh dinas-dinas koperasi bahwa PLUT harus jadi tempat yang aktif seperti itu. Nah, kalau misalnya di Jogja selalu PLUT-nya Kota Jogja beberapa 2 tahun terakhir terlalu terpilih nih salah satu dari 5 PLUT terbaik di Indonesia. Mungkin bisa jadi percontohan juga kalau Mas Ibnu tinggalnya di Jogja. Terus kemudian berkaitan dengan kredit lunak. KUR, Presiden sudah menetapkan ketok palu bahwa untuk kredit dari 0 sampai kredit sampai dengan 100 juta bisa dilakukan tanpa agunan, tanpa bunga, asal usahanya jelas ada gitu. Bahwa kan Himbara pasti mereka menjaga NPL juga, non performance loan mereka. Maka dari itu untuk sampai dengan 100 juta berdasarkan aturan pemerintah tanpa agunan seperti itu bisa dilakukan. Kemudian juga ada namanya LPDB. Lembaga Penyalur Dana Bergulir Badan Layanan Umumnya Kementerian Koperasi. LPDB tahun lalu berhasil menyalurkan 101% dari target 400 miliar anggaran dana yang harus disalurkan seperti itu. Nah, berhasil menyalurkan anggaran untuk koperasi-koperasi. Dan tahun ini Pak Menteri Koperasi jelas instruksinya ke LPDB bahwa harus fokus ke sektorial. Jadi jangan lagi pinjamkan uang, dananya jangan hanya fokus ke koperasi simpan pinjam, tapi fokus ke koperasi kopi, koperasi singkong seperti itu. Sebagai contoh keberhasilan dari LPDB adalah kemarin kita ekspor kopi Mas 8 juta ton ke US dan Eropa dari koperasi dari Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren Baburayan di Aceh. Itu koperasi ini dibantu berhasil menjadi supplier satu-satunya di Indonesia untuk kopi Starbucks gitu. Jadi berarti karena dibantu dananya, dibantu pendampingannya bisa masuk ke rantai pasok global gitu. Terus kemudian berkaitan dengan Perpres 2 tahun 2022. Yang jelas Perpres ini saat ini sudah berlaku, tapi untuk pelaksanaannya kami sedang di Kementerian Koperasi sebagai penanggung jawab sedang menggodok peraturan menterinya. Intinya konsekuensi yang diharapkan oleh Pak Presiden adalah akan lahir satu program yang holistik, program kewirausahaan yang holistik dari hulu sampai hilir. Maksudnya adalah saat ini kita menyadari nih bahwa rasio kewirausahaan kita masih 3,25%. Targetnya Pak Presiden harus jadi 3,95%. Dan wirausaha ini tidak mungkin dilahirkan hanya dengan pekerjaan Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi adalah bukan kementerian besar gitu. Maka dari itu membutuhkan kerja dari semua kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Nah, itu yang pertama, harapannya mampu menciptakan program yang holistik. Yang kedua, harapannya di Perpres 2 tahun 2022 ini ada yang namanya Komite Kewirausahaan Nasional. Komite Kewirausahaan Nasional ini diisi oleh menteri-menteri dan Menko. Harapan nanti salah satu tugas dari si Komite Kewirausahaan Nasional ini adalah menjaga mengkurasi para wirausahawan yang potensial, kemudian menginkubasi, baru kemudian menjamin dalam artian ngejagain seperti yang dilakukan oleh METI Jepang. Ibaratnya wirausahawan ini dikurasi oleh komite, setelah dikurasi, didampingi, diinkubasi, setelah itu mereka akan dibantu sampai mampu lepas sendiri gitu. Nah, mungkin itu konsekuensi besarnya dari Perpres ini. Tapi jelas saat ini permennya masih kita godok dan harapannya karena ini targetnya hanya 2024, di pertengahan tahun ini permen ini sudah berjalan dan programnya sudah bisa kita eksekusi. Mungkin begitu Mas Ibnu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aldi. Cukup menjawab ya dari Mas Ibnu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya pada Mas Aldi nih, masih saya kasih kesempatan karena beliau tidak bisa mengikuti hingga akhir, harus mendampingi Pak Teten. Kalau dari teman-teman ada pertanyaan silahkan. Atau mungkin ini Mas, kalau tadi kan target-target secara ini ya, jumlah, kemudian anggaran, prospeknya dan sebagainya.
Tapi kalau target untuk menaikkan kelas perlahan-lahan nih Mas ya, dari mulai yang ultra mikro, kemudian dari ultra mikro naik ke mikro, mikro mungkin ke kecil, kecil kemudian ke menengah begitu. Nah, tahapan-tahapan kenaikan ini kira-kira step by step-nya apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, Mas? Kemudian pertanyaan yang kedua, Kementerian UMKM ini kan satu dari beberapa banyak stakeholder kaitannya di bidang perekonomian di Indonesia ini, Mas ya. Yang itu mungkin mereka juga punya keberpihakan masing-masing ya, KPM, Kementerian Perdagangan, Menko Perekonomian, Maritim dan Investasi, yang itu juga mungkin bahkan Kementerian Pertanian dan sebagainya, kan mulai dari keberpihakan terhadap impor atau kemudian yang lain. Ini kan UMKM juga menghadapi tantangan ya Mas ya, dengan ya, misalkan contoh kemarin ya kasus ketika minyak itu yang goreng dan sebagainya. Ini kan artinya ada kementerian-kementerian lain ya, perdagangan, ada kementerian-kementerian yang lain atau badan yang lain itu juga memiliki kebijakan-kebijakan masing-masing. Dan bagaimana nih Kementerian UMKM bisa ini ya secara confidence itu keberpihakannya clear terhadap UMKM, kita nggak melakukan itu ya, dan itu sangat clear dalam kebijakan-kebijakannya Pak Teten dan era-era sebelumnya. Tapi bagaimana kemudian mampu bersaing ya dan berhadapan dengan kementerian-kementerian lain yang mungkin juga tidak sepenuhnya itu memiliki kecondongan terhadap ultra mikro dan menengah kita gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Retas. Mungkin yang pertama berkaitan dengan target naik kelasnya UMKM. Jadi untuk UMKM kita ini naik kelas, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, Mas. Yang pertama adalah transformasi digital, seperti yang saya sampaikan tadi. Nggak mungkin kemudian di era digital ini, di era yang sudah masuk Web3, disrupsi digital ketiga lah kita bahasanya, kita hanya mengandalkan penjualan offline. Paling tidak harus ada promosi online-nya. Mungkin transformasi itu yang harus dilakukan, transformasi digital. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, potensi ekonomi digital kita sampai 4.800 triliun, Mas. Bukan main-main, itu gede banget. Gitu. Nah, berarti harus dilakukan transformasi digital, yang saat ini sedang kita lakukan bersama-sama. Kemudian yang kedua, saat ini kan permasalahannya produk UMKM kita, kebanyakan itu fokusnya ke end product, Mas. Jadi produksi bahan jadi, terus disuruh bersaing sama skala industri gitu, pasti kebanting karena skala industri udah pakai mesin yang canggih, bisa produksi ratusan ribu sampai jutaan produk per hari, dilawan sama industri rumahan, kita kalah. Nah, caranya gimana? Caranya kita ada yang namanya transformasi rantai pasok. Jadi produk-produk UMKM kita ini biar naik kelas, kita masukin ke rantai pasok global. Contohnya apa? Ada namanya SND Bike, itu sebuah pabrik motor di Jawa Barat. Mereka nggak produksi motor jadi, Mas. Karena tahu Yamaha, Honda, gitu udah megang pasar Indonesia. Tapi Kang Sandi itu sebagai ownernya produksi knalpot, produksi karburator yang akan akhirnya dipakai sama Yamaha, dipakai sama Honda gitu. Nah, jadi ketika kita kesulitan bersaing di produk jadi, kita transformasinya rantai pasok aja gitu. Kita produksi produk yang akan digunakan oleh industri-industri besar. Mungkin seperti itu. Terus kemudian mulailah fokus untuk memproduksi produk artisan gitu. Maksudnya produk-produk kita kan ini narasinya kuat nih Mas. Kita dari Indonesia. Contohnya kalau di Indonesia udah berhasil itu Jafara. Terus kemudian Lewis Organic gitu. Jadi produk-produknya itu ada narasinya gitu. Ada narasi kedaerahannya, narasi keindonesiaannya, narasi organiknya gitu. Nah, orang-orang jadi mau beli selain beli produk, beli narasi itu. Jadi kalau untuk menaikkan kelas UMKM memang agak tricky karena memang untuk naik kelas ini kan dari usaha mikro, usaha kecil, menengah itu kan kita lihat dari omset per tahunnya. Nah, jadi untuk naik kelas itu mungkin pemerintah kan intinya dari yang saya sampaikan tadi 99,sekian% itu usaha mikro, usaha yang non formal dan subsistensi itu mau kita rampingkan dikit tuh. Setiap tahun kita rampingkan bukan berarti mereka keluar gitu, tidak, tapi mereka naik gitu. Nah, jadi mungkin untuk naik kelas paling cepat itu terjadi dari ultra mikro ke mikro, itu mungkin sangat cepat lah gitu. Lalu kemudian dari mikro ke kecil agak cepat, nah untuk dari kecil ke menengah mungkin agak lama karena range omsetnya jadi lebih lebar gitu ya, baru kemudian ke menengah. Mungkin begitu. Nah, kemudian untuk berkaitan dengan kebijakan kementerian-kementerian lain, Kang Teten selalu membahasakan kita ini kolaborasi. Kita ini bukan lagi
kita ini bukan lagi saling bersaing gitu. Kan dulu ada namanya gengsi antar silo tuh. Antar KL saling ngerahasiain kebijakan apa segala macam. Kang Teten selalu bilang, dan Pak Presiden selalu bilang, kita itu harus kolaborasi. Nah, berkaitan dengan kasus-kasus yang tadi disampaikan, Kementerian Koperasi jelas. Kang Teten berasal dari rakyat. Beliau punya ternak domba. Beliau punya kebun kopi. Beliau berasal dari rakyat. Keberpihakan beliau jelas. Beliau tidak akan mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat. Nah, kemudian dari Kementerian Koperasi dari dulu fokusnya jelas, bantu UMKM kita. Kita selalu membersamai UMKM kita. Dan semua kementerian saya yakin juga pasti fokusnya untuk kemaslahatan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tragedi Mr. Who ketika datang dengan produk murah yang sangat murah itu, membanjiri e-commerce Indonesia, itu kan sangat merugikan produk-produk Jawa Barat, produk-produk dari Sumatera, produk yang gagal bersaing gitu. Karena harganya murah. Ada baju kaos dia jual 8.000, 9.000. Gimana kita mau bersaing gitu? Nah, Kementerian Koperasi bekerja sama langsung sama Kemendak. Kementerian Perdagangan hadir langsung, kita rumuskan kebijakan, kita tutup praktik-praktik seperti itu. Jadi saya bisa menjamin di bawah arahannya Pak Presiden Jokowi, keberpihakan itu jelas. Keberpihakan jelas ketika kita melakukan yang terbaik lah untuk ngejagain kepentingannya masyarakat. Kalau ada miss 1-2 mungkin adalah kekhilafan atau juga sesuatu yang harus diperbaiki terus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kebijakan pemerintah itu flawless, tidak jelas. Maka dari itu adanya masyarakat, kritik dari masyarakat, saran dari masyarakat itu adalah hal yang luar biasa bagi kami. Mungkin seperti itu Mas Katas. Oke, thank you Mas Aldi. Mas, sorry banget, saya tuh baru lihat di raise hand, dan mungkin sebelum Mas Aldi pamitan, ini saya silakan Mas Brion atau Galaxy A7 ini siapa? Silakan bisa bersuara. Mas Brion dulu, ini udah open cam. Silakan Mas Brion, bisa mic-nya dihidupkan kalau ada pertanyaan. Halo? Halo. Oke, silakan Mas. Ini Galaxy A7, silakan Mas perkenalkan namanya dan pertanyaannya apa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, selamat sore Pak Aldi. Materinya cukup bagus sekali ini. Jadi, kok nggak kelihatan ya. Oke, materinya cukup bagus sekali. Apa yang disampaikan tadi namanya sudah lengkap sekali sesuai dengan kondisi di lapangan. Kebetulan saya ini pelaku usaha UMKM, Pak Aldi. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan aja yang mungkin nanti manfaatnya untuk teman-teman UMKM. Yang pertama, yang ada kaitan dengan pendampingan, Pak. Untuk digital ini kan sudah lama ya, 2 tahun lebih lah. Sebelum COVID dulu kita pernah banyak UMKM kita yang ikut dari Kementerian Perindustrian untuk mengikuti platform dari marketplace ya, baik itu Lazada, Shopee dan sebagainya. Tapi nampaknya memang pendampingan ini perlu sekali ditekankan karena banyak teman-teman UMKM ini gaptek ya. Beda dengan Mas Firman ya. Ini Mas Firman ini saya anggap luar biasa ini untuk marketing digitalnya karena kebetulan saya kenal banget ini. Dulu beliau ini kan kita kurasi Pak waktu acara dengan Exim Bank. Sebenarnya bagus, kreatif, cuma permasalahannya Mas Firman ini dari sisi kapasitas. Akhirnya kemarin nggak lolos. Mohon maaf ini. Nah, pendampingan ini penting sekali untuk UMKM, baik itu dari sisi produksi maupun sisi digital. Digital ini banyak yang gaptek. Nah, ini kalau nggak dibantu secara langsung, ya ini pelatihan kayak apapun, model apapun percuma. Meskipun program dari Kementerian UMKM bagus, tapi nggak ada pendampingan yang menyentuh ke bawah, ya percuma. Yang kedua, yang ada kaitan dengan tadi KUR. Untuk KUR yang 100 juta sampai 100 juta tadi itu sudah ada Pak, ini apa itu keputusan dari Pak Jokowi gitu loh. Soalnya kadang-kadang ada informasi bagus itu dari pihak bank juga nggak memberikan informasi ke masyarakat. Harusnya bank ini kan ketika ada informasi gitu kan langsung turun tangan lah, jemput bola kepada UKM-UKM yang memerlukan. UKM sangat memerlukan sekali itu Pak. Kadang-kadang
bank ini siapa yang mau datang minta informasi itu yang dapat. Harusnya kan bank sekarang nggak seperti itu, harus jemput bola karena ini kan perintah dia presiden, Pak. Presiden itu kalau udah memerintahkan ya bank-bank ini harus turun. Yang dikasih fasilitas untuk dana untuk fasilitas apa itu KUR. Yang ketiga yang ada kaitan dengan FLDB. Yang saya sayangkan sekarang ini FLDB itu harus pakai jaminan 100%, nggak seperti dulu. Padahal FLDB ini sangat dibutuhkan UMKM karena selain bunganya cukup murah, ya, terus apa itu mudah sekali dulu ya, sekarang nggak susah, ya. Selain laporan keuangan dan sebagainya, terek bengek, sekarang harus ada jaminan 100%. Kalau dulu kan enggak. Nah, ini akhirnya banyak teman-teman yang kecewa. Nah ini saya minta didorong lah LPDP ini juga ada apa itu dana khusus yang sekian persen tanpa anggunan gitu loh. Jadi biar teman-teman UMKM ini bisa maju. Nah untuk masalah yang ada kaitan dengan apa itu naik kelas, saya setuju sekali apa yang disampaikan tadi Pak Aldi bahwa memang harus seperti itu. Harus pelan-pelan kita menggunakan rantainya tadi, bukan melawan KO. Kelemahan kita kan di situ. Mungkin itu dari saya, Pak. Ini moderatornya kok saya juga kenal namanya ini. Ya, wajahnya kok nggak asing. Keponakan saya ini malah. Ya, terima kasih. Terima kasih Om Haris. Ini saya juga kaget begitu open camp. Namanya masih Galaxy A7 soalnya Om. Jadi Mas Aldi ini Om Haris ini luar biasa ya. Beliau pelaku dan juga penggerak UMKM di Jawa Tengah. Mulai dari kerajinan, kaligrafi, Jepara, kemudian kerajinan furniture, dan banyak sekali ya yang beliau lakukan dan menggerakkan juga ekonomi teman-temannya. Jadi bukan hanya sendiri, tapi juga sekitarnya dihidupkan. Menarik sekali tanggapan dan juga ini ya konfirmasi dan juga pertanyaan dari Om Haris. Silakan mungkin Mas Aldi ada tanggapan, silakan. Siap. Waduh, ini saya ini nih di komentarin jagoannya Transfumi nih. Jadi kalau jelas kalau misalnya sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Haris tadi, bahwa pelatihan ini udah tuh kunci dah. Pelatihan itu kunci paling utama buat membantu rekan-rekan UMKM yang disampaikan dari Gaptek dan segala macam. Bahwa memang literasi digital itu memang jadi tantangan kita. Selain literasi keuangan, literasi digital juga demikian. Karena berdasarkan praktek banyak yang di rumah cuma ada satu HP. Itu pun dipegang anak. Jadi nggak bisa tuh anaknya lagi main TikTok misalnya, ibunya dapat order, nggak bisa langsung di fulfill. Bahwa itu memang menjadi kendala. Nah, kalau itu kan berkaitan dengan infrastruktur. Ya nanti akan kita terus dorong juga demikian. Nah, kemudian untuk pelatihan dan pendampingan, kalau dari kita Pak Teten udah punya nih namanya Transfumi, Transformasi Usaha Mikro. Nah, para agregator, para pelatih di seluruh daerah, di beberapa daerah besar di Indonesia, itu udah mulai bergerak, Mas Haris. Contohnya, seperti yang saya sampaikan tadi, di setiap dinas koperasi paling tidak ada dua pendamping. Nah, sekarang permasalahannya apakah dua pendamping ini geraknya nyampe nggak nih ke masyarakat? Nah kan itu permasalahannya. Kalau dari segi kebijakan, Kang Teten udah paham betul harus prinsipnya jemput bola. Tapi masalah prakteknya di lapangan, nah mungkin Mas Haris dan teman-teman nih yang harus ngejagain gitu, yang harus datang ke dinas koperasi nanyain mana nih pendampingnya, harus ada dong gitu, biar untuk memberikan pelatihan seperti itu. Nah kemudian juga karena ada Mas Haris dan kawan-kawan nih, plot di daerah harus dijagain juga Mas. Plot nih sekarang udah gedung udah bagus-bagus, jangan cuma jadi Menara Gading aja gitu. Jadi bagus, gak ada kegiatan di sana. Jadi memang harus masyarakat selain menunggu pemerintah jemput bola, masyarakatnya juga harus mulai proaktif, jadi striker juga gitu. Dicolok-colok nih pemerintah di daerah kalau misalnya nggak gerak gitu. Terus berkaitan dengan kurs 100 juta, itu di awal tahun Pak Presiden udah keluarkan instruksi langsung. Kang Teten datang ke Pak Presiden bilang, Pak, 50 juta tanpa jaminan, itu nggak akan bantu UMKM kita ini kemana-mana. Karena modalnya kurang tuh. 50 juta buat beli device saja mah udah kurang banyak. Tapi kalau 100 juta, bahkan kur maksimal udah sampai 20 miliar sekarang, itu bisa bantu UMKM kita naik kelas. Nah, untuk kur tanpa jaminan 1 juta ini, Presiden sudah jelaskan. Sudah disampaikan ke seluruh himbara.
Tapi kita juga harus menyadari bahwa bank ini, mereka lembaga keuangan, mereka pasti ngejagain hutang-hutang mereka agar kebayar gitu. Maka dari itu meskipun Pak Presiden bilang tanpa agunan, tapi kita harus punya nih usaha yang jelas gitu, yang menurut para penilai di bank ini akan profit di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, setuju banget sama Pak Haris. Jangan permasalahan kenapa ada pinjol, kenapa ada rentenir di daerah-daerah, karena rentenir itu datang ke sawah-sawah, datang ke pabrik-pabrik rumahan, duduk, ngobrol, ngopi, waduh kurang modal, langsung dimodalin. Ya, itu yang bank-bank himbara kita lagi sedang kerjain juga. Contohnya BRI kemarin habis ngelantik banyak petugas-petugas lapangan untuk datang ke daerah-daerah. Nah, itu dalam proses Mas Haris, kita menyadari betul agar kemudian praktik pinjaman online yang bunganya ngejerat masyarakat ini bisa kita putus nih gitu. Maka dari itu himbara-himbara harus mulai juga proaktif turun ke daerah-daerah. Kemudian untuk LPDB jaminan 100%. Ini mungkin akan jadi catatan juga, saya akan langsung sampaikan ke Kang Teten, setelah ini ada Direktur Utamanya LPDB juga nih, Pak Supomo, akan saya sampaikan. Bahwa kemudian pasti ada alasan di balik kebijakan ini. Nah, berarti kan kita harus sampaikan juga nih, LPDB tahun ini anggarannya nambah. Masa malah nambah, malah harus ada jaminan gitu. Nanti mungkin kita coba sounding gitu, Mas Haris. Mungkin segitu dari saya kalau misalnya ini. Saya izin untuk ini kali ya, Mas Retas sudah dipanggil nih. Siap, terima kasih Mas Aldi. Semoga tadi kan dari diskusi kita banyak poin-poin menarik yang langsung bisa disampaikan ya ke lingkaran satu Pak Teten dan bisa diambil segala kebijakan-kebijakan dan instruksi teknisnya ke lapangan ya. Silakan Mas Aldi, mungkin kalau berpamitan ada closing statement sebelum nanti setelah ini kita akan diskusi banyak nih dengan Mas Firman selaku pelakunya langsung. Silakan Mas. Kalau dari saya mungkin jangan satu ya, harapannya jangan sampai masyarakat kita kehilangan rasa optimis gitu. Karena di tahun 2030 kita punya bonus demografi. Di tahun 2025 diprediksi ekonomi digital kita menjadi yang paling besar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Nah, jangan sampai momentum-momentum besar ini gagal kita manfaatkan karena udah pesimis duluan. Kalian ngelihat kayak, wah ngapain kita mulai usaha sekarang, toh juga udah nggak akan bisa ngalahin ini, misal pengrajin sepatu, ngapain kita mulai usaha duluan sekarang, toh nggak bisa ngalahin Adidas, toh nggak bisa ngalahin Nike gitu. Nah, kalau misalnya itu dulu yang ada di pikiran pendiri Brodo, pendiri Love Project, seperti itu, pasti mereka nggak akan pernah mulai usaha. Tapi seperti sekarang kita lihat, Brodo salah satu market share paling besar di Indonesia. Love Project, Blacks, Nah Project, sepatu-sepatu lokal asal Bandung. Cibaduyut dibikin sama orang-orang Jawa Barat, tapi sekarang menjadi salah satu pemegang market share di Indonesia. Kita lihat, sekarang ada pergeseran tren. Orang-orang udah mulai bosen pakai produk-produk branded gitu ya. Sekarang lagi fokusnya, wah coba lokal brand. Nah itu potensi itu yang harus kita manfaatkan. Yang kedua, saya bisa pastikan pemerintah, terutama Kementerian Koperasi dan UKM, sudah jelas keberpihakannya. Keberpihakannya adalah bagaimana agar kewenangan yang kita miliki ini bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatannya masyarakat, terutama untuk para pelaku UMKM. Saya sudah sampaikan tadi bahwa UMKM ini adalah tulang punggungnya negara. 64 juta tenaga kerja itu berasal dari UMKM. Nah, maka dari itu perhatian khusus akan kita berikan kepada pelaku UMKM, tapi memang ini bukan pekerjaan 1 hari 2 hari, Mas Retas dan teman-teman. Bukan pekerjaan seminggu 2 minggu. Dan bukan pekerjaan 1-2 orang, tapi pekerjaan yang jangka panjang yang harus dilakukan bersama-sama oleh para pelaku UMKM bersama-sama dengan pemerintah. Nah, jadi orang-orang seperti Mas Firman, teman-teman pelaku UMKM, ini adalah ibaratnya dalam ini bosnya kita sebenarnya. Kita menyediain kurangnya apa. Masukan dari Mas Haris tadi luar biasa, saya langsung sampaikan nih. Jadi masukan-masukan dari masyarakat sebagai pelaku itu yang kita coba ejawantahkan dalam kebijakan-kebijakan kita. Jadi kita sadar bahwa kebijakan kita mungkin ada yang keliru, ada kebijakan-kebijakan kita jelas lah bukan tidak flawless. Maka dari itu kita bersama-sama yuk kolaborasi, semua kementerian lembaga di atas kolaborasi, masyarakat juga di bawah kolaborasi. Jadi itu saya harapkan kita semua bisa tetap optimis mengembangkan produk lokal Indonesia. Kalau untuk informasi segala macam tetap pantau sosial media Kementerian Koperasi,
tetap pantau website-nya Kementerian Koperasi, dan Pak Teten terutama sebagai menteri itu kita selalu update gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanyain ke Instagramnya Pak Teten, dijawab pasti gitu. Langsung tanyakan ke Instagramnya Kementerian Koperasi, pasti dijawab. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak Mas Retas, terima kasih banyak teman-teman Forbil Institute. Saya izin undur diri dulu ini. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Aldi, lancar agendanya. Nanti kalau teman-teman butuh apa-apa langsung PM Mas Aldi ya di Aldi Abidin Instagram. Siap. Nanti kalau Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Aldi. Kita lanjutkan nih, mohon maaf Mas Firman. Ini tadinya kita pengennya langsung diskusi dua arah, tapi sekarang gantian ya Mas ya, karena tadi waktunya terbatas. Sekarang Mas Firman kita bisa banyak diskusi nih Mas. Mungkin dari tadi sudah disampaikan dari perspektif pemerintah. Nah, sekarang kita dari pelakunya nih. Dan barangkali teman-teman juga bisa belajar ya kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Mas Firman. Lesson learned-nya ya. Mungkin apa yang berhasil bisa diceritakan. Kalau apa yang kurang berhasil bisa diceritakan biar kemudian tidak terulang bagi para pelaku UMKM. Kemudian ada kesempatan-kesempatan apa untuk mengakselerasi teman-teman. Silakan Mas Firman. Ya, terima kasih Mas Retas atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Forbil Institute. Kita telah diberikan kesempatan dan turut dipromosikan untuk UMKM kita untuk bisa saling sharing terkait apa itu usaha yang kita geluti dan bagaimana perkembangannya. Dan tadi banyak juga masukan yang kita dapat juga dari Mas Aldi dari apa yang disampaikan terkait kebijakan pemerintah dan bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Setiaji, saya dari Bengok Craft. Bengok Craft itu usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok jadi aneka kerajinan. Kita home base-nya ada di Semarang, Kabupaten Semarang, di daerah Rawapening. Kita mengolah enceng gondok di sekitar Rawapening itu untuk menjadi berbagai kreasi unik yang bisa menjangkau segmentasi pasar yang kita tuju. Nah, bagaimana Bengok Craft ini bisa berkembang hingga dari step by step, dari dulu ultra mikro, sekarang kita beranjak menjadi usaha kecil. Kita dulu modal terbatas, kita cuman yang senang kreasi, terus melihat potensi di area sekitar kita, terus kita menjadikan usaha itu. Kita modal itu awal kurang dari 5 juta, tapi selama 3 tahun itu bisa perputaran omset hingga 500 juta atau 100 kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun ini. Nah, itu berbagai hal kita lakukan. Nah, bagaimana kita masuk ke situ, kita ada 6 priority. Yang pertama, prioritas pertama kita dari produk, kita inovasi produk, bagaimana kita menciptakan suatu produk yang unggul dan inovatif dan berkualitas. Jadi kita melihat membuat produk yang mempunyai diferensiasi. Kita mempunyai produk yang sedikit berbeda dari apa yang ada di pasaran, dan kita coba promokan itu. Terus yang kedua, kita price itu kita harganya cukup terjangkau. Kita masih dengan segmentasi market yang kita tuju, kelas menengah, kita masih terjangkau sehingga kita masih berkembang. Kita bisa supply ke beberapa tempat yang ingin menjual lagi, entah itu reseller, entah itu kita kongsi dagang, entah itu kita untuk melayani souvenir berbagai kegiatan, kita masih bisa dengan strategi pricing yang kita buat. Terus yang ketiga, kita place, kita coba ada di berbagai tempat. Sekarang kita ada di kurang lebih ada di 15 tempat, ada di Salatiga, Semarang, Jakarta, Singapura, dan bulan depan ada di Jepang juga untuk tempat kita berusaha mendekatkan produk-produk kita ke customer yang kita tuju. Terus yang keempat, kita promotion itu bisa secara online sama offline. Kalau online kita aktif di Instagram dan WhatsApp. Dan selain itu kita ada di berbagai marketplace karena selama pandemi kita membuat berbagai lini penjualan. Kita ada di
Shopee, Tokopedia segala macam itu kita ada semua, ada berbagai marketplace itu kita buat untuk bagaimana kalau orang nyari kreasi enceng gondok ya munculnya Bengok Craft lagi. Nah itu yang berusaha kita buat dan kita berusaha menguatkan digital marketing itu. Nah untuk offline-nya kita berusaha untuk ikut berbagai promosi, berbagai event itu kita ikutin karena apa? Karena produk kita bukanlah produk yang ada di pasaran atau produk komoditas, tapi kita produk yang berbeda, produk yang harus kita kenalkan ke publik sehingga kita rajin ikut promosi. Nah, apa ya, keuntungan digital dalam promosi yaitu kita bisa ada di berbagai tempat untuk promosi. Sekarang kita ada pameran di semisal sekarang aku ada di Alila untuk pameran G20, terus di tempat lain kita juga ada pameran di IKEA, pameran di Novotel, pameran di Jepang nantinya. Itu dalam satu waktu ini, dalam seminggu ini. Nah, itu bagaimana kita melaksanakan itu, yaitu kita memanfaatkan digitalisasi kita, nyari rekanan-rekanan di berbagai tempat dengan jejaring media sosial kita bisa ada mitra untuk di Jakarta, mitra untuk di Semarang, mitra untuk di berbagai tempat lainnya. Nah, terus yang kelima kita fokus pada people. Kita pengembangan masyarakat itu sistem bisnis yang kita terapkan. Jadi sistem kita adalah community development karena kita basicnya adalah sociopreneur yang tidak usaha yang tidak bergerak untuk keuntungan semata, tapi kita berusaha untuk mengembangkan masyarakat sekitar kita juga. Itu kita ada di 5 titik, ada di Kesongo, Kelurahan, Cikal, Tuntang, Banyu Biru. Itu kita melibatkan dari awalnya 2-3 orang hingga kini bisa sampai 15 orang dan masih terus bertambah seiring dengan peningkatan kapasitas usaha yang kita jalankan. Terus yang keenam, kita fokus pada environment atau lingkungan sekitar kita, fokus pada planet, kita bagaimana usaha kita ini turut berkontribusi pada kepedulian terhadap rawa pening sih. Karena dulu pas awal mulai tahun 2019 itu rawa pening itu ketutup enceng gondok seperti yang Mas Retas ceritakan di awal, itu nggak kelihatan airnya, ini rawa peningnya mana itu nggak kelihatan karena hijau semua ketutup enceng gondok. Tapi kita sembari menjalankan usaha kita mencoba mengkampanyekan ayo peduli terhadap rawa pening, ayo peduli terhadap kelestarian lingkungan rawa pening, sehingga secara tidak langsung kita juga turut berkontribusi sehingga ada pembersihan rawa pening, sehingga saat ini tinggal kurang dari 5%-nya tumbuhnya enceng gondok. Sekarang rawa pening udah balik ke habit awal lagi, ketakutan kita untuk rawa pening itu hilang udah mulai sirna, dan itu menjadi ekosistem seperti di awal, ekosistem untuk kegiatan nelayan segala macamnya. Nah, untuk Bengok Craft, bagaimana paradigma kita untuk digitalisasi UMKM itu kita memanfaatkan digitalisasi ini. Yang pertama itu untuk kita bisa mempercepat proses dari yang usaha kalau kita jalani tanpa digital itu bisa 10 tahun sampai kita di titik ini, tapi dengan adanya digital kita bisa memangkas itu dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat. Dengan kita yang kedua, kita bisa menjangkau berbagai tempat, kita bisa memangkas jarak itu. Jadi kita ada di sini, kita ada di Semarang, tapi produk kita bisa nyebar kemana-mana. Kita ada di Jakarta, ada di Jepang, ada di Semarang, kita ada di berbagai tempat, dan kita bisa melakukan itu dengan digital. Terus kalau tadi apa ya, untuk sharing pengembangan usaha kita itu tahun pertama yang kita lakukan yaitu fokus pada peningkatan kapasitas produksi. Karena waktu awal-awal berdiri kita mencoba menjaring warga sekitar untuk ikut pelatihan dan pendampingan, dan kita sharing visi misi kita ke mereka dan membentuk super team di awal. Terus di tahun kedua ketika
usaha kita mulai naik, kita berusaha mengembangkan marketnya di tahun kedua. Sementara itu di tahun kedua kita udah masuk di pandemi, sehingga untuk pengembangan market kita fokus pada digitalisasi. Kita untuk digitalisasi kita libatkan anak-anak muda di sekitaran kita untuk turut mengembangkan marketplace, sosial media maupun Halo, Mas Firman. Halo, tes. Mohon maaf, ini saya yang Chris atau Mas Firman? Mungkin sinyalnya pas. Ini udah. Mas Firman sudah. Oke, maaf tadi ada agak kepotong. Oke. Apalagi kiranya, Mas? Tadi masih kaitannya dengan bagaimana anak muda tadi membantu ke marketplace digital gitu. Ada lain yang mau disampaikan? Oke. Kalau Itu kita membentuk Bengokcraft ini menjadi semacam ruang nantinya, ruang kreatif di mana ini diisi oleh berbagai ekonomi kreatif yang tumbuh di sekitaran kita. Semacam kalau untuk jadi perajin itu kita kolaborasi dengan ibu-ibu, mayoritas ibu-ibu di kita, dari 15 itu 12 orang ibu-ibu. Mereka karena potensinya telaten dan mengerjakan bisa ngerjain di rumah, mereka fokus di perajin. Nah, untuk dunia kreatifnya ini kita melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang di sekitar kita. Ada yang tugas di tempat kami, ada yang magang di tempat kami. Nah, setelah tugas itu kita lihat ada potensi mereka, kita ajak kolaborasi. Ayo turut ngembangin Bengokcraft. Nanti kamu sesuai potensi yang dimiliki. Ada yang senang nulis, kita kasih mainan untuk dia nulis tiap hari untuk cerita tentang Bengokcraft, tentang rawa pening, tentang ekosistem dunia kreatif yang ada. Nah, itu dia bisa meluangkan potensinya di situ. Terus ada yang megang marketplace, karena yang senang dunia digital itu kita alokasikan untuk megang marketplace. Nah, tiap kinerja yang dijalankan itu pasti ada alokasinya sesuai dengan kesepakatan di awal yang kita terapkan sih. Oke. Maaf Mas, masih belum terklik mute-nya. Thank you Mas Firman. Beberapa poin menarik sekali perjalanan dari Bengokcraft. Yang saya sangat suka adalah soal paradigma bukan hanya digitalnya ya, tapi juga social ownership-nya ya Mas. Keberpihakan terhadap sosial, bagaimana pemberdayaan sekitar, keberpihakan terhadap planet, kelestarian alam, dan juga di saat yang sama tidak melupakan bahwa kita juga berbisnis, jadi tetap harus ada profitnya dan tetap harus ada kemajuan secara bertahap gitu. Nah, Mas Firman, tadi kan kita juga sudah mendengarkan dari Mas Aldi bagaimana kebijakan UMKM, kita juga sudah melihat perkembangan digital UMKM kita. Kalau dari Mas Firman sendiri, Mas, kira-kira pembelajaran dari Bengokcraft apa yang bisa diterapkan secara umum oleh teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini? Jadi kan tadi dari tahun pertama seperti ini, tahun kedua dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau in summary dalam beberapa poin, kegiatan-kegiatan apa yang direkomendasikan atau bisa menjadi pembelajaran bagi UMKM berdasarkan praktik dari teman-teman Bengokcraft? Silakan. Oke, untuk pengembangan kita pastinya di era sekarang ini kita era kolaborasi. Kita nggak bisa berkembang secara sendiri, kita harus kolaborasi dengan berbagai tempat. Itu juga kita terapkan di Bengokcraft. Yang pertama itu pastinya keaktifan dari sisi pengusaha sendiri itu harus turut aktif, jemput bola segala macam, karena banyak support untuk UMKM itu untuk bisa tumbuh. Tinggal gimana kitanya untuk menyambut itu. Semacam kalau untuk digitalisasi, hal yang simpel adalah kita manfaatkan apa yang kita bisa itu untuk mengawalinya. Dulu aku awalnya bisanya main WA sama Instagram, yaitu kita optimalkan di situ. Tapi yang penting adalah konsistensi di situ. Untuk WA kita awal-awal untuk bagaimana merekrut order, yaitu konsisten 1000 broadcast per hari.
Nah dari 1.000 itu kan kemungkinan ada 1% nyantol jadi order. Itu kemungkinan dan persentase itu akan naik seiring dengan kita konsistensi yang kita buat. Terus selain itu juga kita harus ada story behind produk. Kita harus membuat cerita di balik produk-produk itu, karena kita nggak bisa kalau di dunia kerajinan cuma menjual produk aja, itu akan kalah bersaing dengan usaha-usaha yang ya udah established duluan. Sehingga kita usaha baru harus mempunyai sisi lain dengan ada story di balik produknya, itu akan meningkatkan trusting customer untuk membeli produk kita. Yang kedua itu kolaborasi dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu turut guyup nyengkuyung usaha yang kita jalankan. Itu kita terapkan. Itu Bengok Craft ini sebisa mungkin kita membuka ruang buat masyarakat. Ayo siapa yang mau kontribusi ke ikut bergabung dengan Bengok Craft, kita latih, kita dampingi. Kalau nggak ada alat ya kita support alat. Kalau nggak bisa Mas ya kita ajari. Terus dia ada alasan reason apalagi ya kita coba untuk penuhi apa yang menjadi kendala mereka. Itu yang kita lakukan sedari awal, sehingga mereka bisa mengerjakan dengan nyaman dan tanpa harus meribetkan sesuatu. Dia tinggal, kalau udah bisa tinggal di rumah, nanti segala sesuatunya kita penuhi. Terus yang ketiga, kolaborasi dengan pemerintah. Ini baik pemerintah lokal sampai nasional, karena banyak banget program-program pemerintah yang support UMKM, utamanya untuk bagaimana UMKM ini bisa transformasi ke digital. Itu banyak banget programnya. Dan untuk tambahan dari apa yang disampaikan Mas Ali Abidin ini, tambahannya mungkin bagaimana untuk setelah kita masuk ke dunia digital, what's next? Setelahnya apa itu? Apakah pemerintah itu bisa membuka pola marketnya? Karena ketika kita udah masuk, kita meluangkan cukup banyak waktu untuk masuk ke dunia digital itu, tapi ekspektasi kita mungkin di awal nggak seperti bayangan di awal. Kadang ya sepi, kurang bisa bersaing. Kadang sebulan nggak ada orderan dari marketplace yang kita buat. Nah itu untuk menunjang itu sebenarnya bisa kolaborasi dengan pemerintah juga untuk dibeli produk-produk lokal. Nah itu untuk saat ini itu program itu udah ada di yang LKPP itu yang pengadaan untuk beli produk lokal di tahun ini. Itu semoga bisa masuk ke ranah-ranah UMKM, itu sangat support untuk pengembangan UMKM. Terus yang keempat itu kita kolaborasi dengan akademisi, kita kolaborasi itu dengan teman-teman mahasiswa maupun dosen, maupun kayak Forbil Institute ini kita kolaborasi untuk saling sharing, dan nanti kita juga bisa evaluasi usaha yang kita jalankan sejauh mana sih usaha kita berkembang, dan apa yang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Itu kita biasanya kolaborasi dengan hasil penelitian dari akademisi. Terus yang kelima, kita kolaborasi dengan media. Kita diliput oleh berbagai media, baik media cetak, media baik lokal sampai nasional. Kita diliput oleh berbagai media untuk bisa meningkatkan exposure usaha yang kita jalankan, sehingga kita produksi di produk lokal, kita produksi di desa, tapi bisa dikenal di secara nasional, bahkan secara global kita bisa dikenal dengan adanya kolaborasi dengan media itu. Oke, terima kasih sekali Mas Firman. Ada beberapa clue yang saya tangkap. Pertama, kolaborasi. Yang kedua, bagaimana menangkap peluang-peluang yang ada. Kemudian yang ketiga, bagaimana terus berkembang ya dari setiap tahapan, tidak hanya stuck gitu ya. Kalau ada peluang baru, ya kita akselerasi dan terus berkembang. Menarik bagaimana perjalanan Mas Firman dan tim di Bengok Kreatif, di Bengok Craft gitu ya. Dan saya udah lihat sendiri bagaimana kelestarian lingkungan di sana, dan kaget juga, saya benar-benar kaget, Mas. Karena saya nggak bayangkan bisa sebersih itu sekarang. Dan produk-produknya juga oke gitu, jadi menarik nih. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya ke Mas Firman, boleh raise hand atau via chat. Oke, silakan Pak Haris, silakan.
Wah, ini senior saya ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pemaparannya Mas Firman. Luar biasa ini ya, saya apresiasi. Mas Firman ini dari sisi kreatif sudah oke ya. Dari sisi kolaborasi oke ya. Sampai dia sudah menggunakan global reporting inisiatif itu udah oke, bagus itu. Jadi GRI yang miliknya Bulani itu internasional. Beliau ini sudah menggunakan itu, sudah termasuk UKM yang sudah maju ini. Cuma permasalahan gini Mas Firman, dari si produk jadi kan oke, kreatif. Banyak produk yang Anda tampilkan, kerjasama oke. Cuma permasalahannya gini Mas, saya main eceng gondok udah lama Mas, di furniture ya. Kelemahannya eceng gondok itu kan nggak kuat, nggak tahan lama ya. Lah, upaya-upaya apa sih yang sudah dilakukan Mas Firman selama ini agar barang jenengan ini punya ketahanan, punya tahan lebih lama dibanding yang selama ini kita lihat, kita dengar eceng gondok itu tidak bisa tahan lama. Apalagi kayak produk Mas Firman itu contohnya kok tas. Tas itu kan incaran para wanita ya. Wanita muda sekarang ini kan ngincer tas, tasnya manis. Tapi kalau tasnya itu tidak bisa tahan lama kan ya akhirnya ibu-ibu ini yang kemarin membeli tas yang awalnya suka seneng akhirnya loh kok nggak bisa tahan lama. Nah ini kan nanti jadi permasalahan. Nah ini mohon Mas Firman udah sampai di mana usaha-usaha itu, karena kalau kita punya produk buahnya udah promosi hebat ya sudah dikenal tapi ketika produknya tidak bisa tahan lama ini jadi masalah. Karena saya lihat namanya eceng gondok itu sampai sekarang saya juga belum menemukan ya bahan-bahan kimia apapun yang bisa untuk mempertahankan daya tahan eceng gondok ini yo sampai sekarang saya belum pernah menemukan lah. Apakah Mas Firman sudah ada upaya ke sana? Karena eman Mas, produk jenengan udah dikenal di Jepang, di Australia dan besok juga di Singapura ya. Singapura tanggal 20 berapa itu ya? 20 April kalau salah itu. Itu kan eman-eman dan sayang sekali. Nah ini monggo Mas Firman cerita deh biar kita bisa mendengarkan, siapa tahu kita bisa membantu dari jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haris. Menarik nih men-challenge Mas Firman. Kira-kira bagaimana soal ketahanan produknya, baca inovasi-inovasi apa, atau bahkan mungkin kolaborasi dengan lembaga riset atau lab-lab apa yang kemudian bisa menghasilkan eceng gondok yang lebih tahan lama dan kualitas. Silakan Mas. Ya, siap Pak Haris. Terima kasih atas pertanyaannya dan ini kita sharing sekaligus belajar bersama sih. Ini saya juga masih terus belajar untuk peningkatan daya tahan itu kita terus berproses dari awal dari kita yang awalnya dulu nggak tahu bagaimana untuk treatment eceng gondok dan kita secara bertahap meningkatkan itu. Nah itu yang kita lakukan yaitu yang pertama kita finishing itu 2 sampai 3 kali untuk proses finishing. Kita menggunakan finishing yang water based. Itu kenapa kita menggunakan yang water based karena kita untuk digunakan untuk fashion itu untuk finishingnya mereka nggak nerima untuk yang pakai bahan-bahan kimia untuk di segmentasi pasar yang kita tuju. Karena kalau pakai bahan kimia nanti agak kaku atau nanti kalau dipakai agak kurang nyaman sehingga kita memilihnya untuk water based. Nah untuk water based sendiri itu nggak bisa sekali kita lakukan kita lapisi habis itu udah nggak jamur, tapi yang kita lakukan adalah pengulangan finishing 2 sampai 3 kali itu. Terus setelah di finishing kita pengiriman menggunakan silika. Kita gunakan silika itu untuk menjaga kelembaban. Jadi tiap-tiap produk yang kita kirim ke konsumen itu sudah ada silikanya 2 sampai 3 silika di tiap produknya dan itu udah mengurangi komplain-komplain yang dulunya masih sering muncul, sekarang udah minim untuk komplain dan kita udah coba untuk pengiriman ke luar negeri dalam jangka waktu sebulan itu masih cukup aman sampai di sana.
Terus tambahannya karena kita juga kasih cara treatment di tiap produknya untuk treatment enceng gondok ini seperti apa. Karena di enceng gondok ini kelemahannya bukan basah tapi lembab. Jadi kita share ke customer juga, itu penyimpanan jangan di tempat lembab seperti di dalam lemari atau di dalam kardus, tapi di tempat yang angin-angin. Kalau kena basah karena kita bikin jaket juga atau sandal juga, itu kan kena basah kalau dipakai di luar, itu nggak masalah asal penyimpanannya di tempat yang tidak lembab. Terus yang kedua, untuk inovasi produk yang kita buat ke depannya. Nah, yang sebenarnya yang tidak tahan lama atau gampang muncul jamur itu yang anyaman yang langsung, yang ibaratnya yang kayak gini itu langsung enceng gondoknya langsung dianyam. Itu karena biasanya muncul jamurnya itu dari gabus di dalamnya karena anyamannya langsung. Nah, dari inovasi itu kita buat yang kita tonjolkan itu yang dibelah dua. Jadi kita semacam, nah yang best seller kita itu yang tote bag ini banyak kedepannya Bengok Craft bakal munculin inovasi produk dari yang anyaman dibelah dua ini yang dari anyaman lembaran itu udah minim tumbuhnya jamur dan daya tahannya lebih lama untuk anyaman yang tidak langsung atau dibelah dua itu lebih awet ke depannya. Terus untuk planning lagi ke depannya, kalau untuk saat ini sama sebelumnya kita belum masuk ke hulunya, dalam artian kita belum masuk ke pengambilan enceng gondoknya, tapi kalau ke depan, planning ke depan ini karena enceng gondok semakin menipis, kita harus masuk ke hulunya. Kita ada planning nanti membuat semacam rumah buat penjemuran enceng gondok, itu dari plastik dibikin rumah, terus untuk penjemuran enceng gondok, sehingga kita bisa sortir untuk enceng gondok yang dibuat kerajinan di Bengok Craft ini adalah enceng gondok yang pilihan. Jadi kalau sebelumnya kita kenapa tadi tidak tahan lama itu karena dari materialnya, mayoritas material yang diterima untuk dijadikan kerajinan itu belum 100% kering. Jadi tingkat kekeringan itu bisa 80 sampai 90% untuk sampai perajinnya kalau nggak dikontrol itu. Jadi itu yang menyebabkan masih kadang nggak tahan lama atau masih tumbuh jamur. Nah, nanti kedepannya kalau Bengok Craft sudah masuk ke hulu, kita bisa mengontrol mengontrol tingkat kekeringan, mengontrol tingkat material yang bagus. Kita bisa lebih meminimalisir daya tahan enceng gondok itu. Mungkin itu Pak Haris, mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Firman. Memang ini yang menjadi menarik ya, soal bagaimana ketahanan produk-produk kita yang berbasis kepada natural base ya, yang kemudian minim intervensi kimiawi gitu ya, dan kemudian bisa menjaga ketahanannya. Mungkin Mas Firman, ini sambil kita menunggu pertanyaan dari kawan-kawan yang hadir pada kesempatan kali ini, silakan ya teman-teman, raise hand atau via chat, silakan. Mas Firman, kalau misalkan kita sederhanakan nih Mas, misalkan ada calon buyer dari luar negeri atau yang lain yang ingin bertanya ya, kenapa sih dia harus membeli Bengok Craft gitu? Kira-kira apa yang Mas Firman jawab ya, atau teman-teman jawab, kenapa sih saya harus membeli produk ini gitu ya? Mungkin apa competitive advantage ya, keunggulan kunci yang menjadi nilai lebih dan diferensiasi produk-produk dari Bengok Craft. Silakan Mas. Mas. Oh ya, kenapa harus membeli produk Bengok Craft? Karena produk ini produk unik, rustic, dan kalau mau produk-produk kreasi enceng gondok yang unik dan inovatif ya cuman ada di Bengok Craft sih, nggak ada di tempat lain. Karena kalau kita ngelihat produk-produk enceng gondok yang ada di pasaran itu mayoritas itu
mereka membuat home decornya untuk kreasi anjing gondok home decor atau furnitur. Nah, Bengok Craft ini hadir bagaimana kita usaha kecil yang pengen masuk ke pasar. Nah, itu kita kalau kita ngawali dengan bersaing dengan usaha-usaha yang udah besar duluan, itu bakal sulit karena mereka udah produksi massal skala industri, sementara kita usaha kecil. Nah, yang kita lakukan adalah kita membuat segmentasi baru. Kita membuat kreasi enceng gondok di segmen fashion handcraft yang belum banyak digarap oleh kompetitor, sehingga kita bisa masuk ke ranah market sana. Ketika kita masuk ke ranah market sana dan kita menguasai segmentasi pasar itu, walaupun kecil tapi kita bisa menjadi besar karenanya. Dalam artian kita bisa memenangkan pertempuran tanpa perlu bertempur. Nah, terus yang kedua, dengan membeli produk Bengok Craft, Anda turut support produk pengembangan masyarakat sekitar dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sekitaran kita berada sih itu. Dan kalau produk-produk Bengok Craft itu cukup teruji, etnik dan ya ada dua nih. Nah, kalau skala global atau pembeli dari luar negeri, kita udah kirim ke Singapura, Jepang, Dubai, sama di Italia dalam skala kecil. Rata-rata itu kisaran 10 koli. Tapi apa ya, itu via air freight, kita belum skala kontaineran untuk ekspornya. Oke, menarik Mas Firman. Jadi bagaimana Blue Ocean-nya dimainkan ya, tidak bersaing di pasar yang tidak sama dengan yang lain, dan kemudian dari segi ketahanan, keunikan, dan juga bagaimana kemudian ada unsur juga kepedulian terhadap alam dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Mas Firman, ini sebelum kita tutup ada dua pertanyaan dari peserta, dari Mas Ibnu dan dari Mbak Novita. Mas, di saluran media manakah yang menjadi pendongkrak omset Bengok Craft ini? Kalau boleh buka dapur nih Mas ya, dari saluran mana sih? Dan mungkin kalau bisa ada persentase dari marketplace berapa, dari direct berapa, dan sebagainya. Yang kedua, usaha apa yang dilakukan selama ini oleh Bengok Craft untuk menarik customer nih Mas, untuk tertarik dan mau beli produknya? Apalagi mungkin beberapa produk perlu ada feel ya Mas, touch and feel-nya gitu, pengen ngerasain, pengen pegang. Sedangkan ini via online, gimana nih ketika touch and feel-nya nggak ada gitu? Mungkin bisa diceritakan, silakan Mas. Ya, kalau yang pertama kita saluran yang paling banyak kita soft sellingnya di Instagram. Jadi kita update kegiatan, activity kita itu di Instagram. Banyak yang customer baru tahu Bengok Craft itu dari Instagram kita. Terus untuk hard sellingnya setelah mereka tahu, terus bagaimana untuk closing kita dari WhatsApp. Jadi saluran terbanyak itu dari WhatsApp. Yang kita lakukan dari WhatsApp itu yaitu kita broadcast itu 1.000 per hari, 1.000 orang per hari. Kita di kontak kami itu ada sekitar 20.000 itu kontak, kita update setiap hari 1.000 itu tiap bulan, tiap orang itu menerima satu broadcast kami, sehingga ada jalinan secara kontinu dengan dengan orang-orang yang ada di kontak WhatsApp kita. Tapi kita broadcastnya bukan broadcast jualan, tapi kita broadcastnya tentang pengenalan usaha kita. Kita terkait apa yang kita kembangkan, kita cerita aja apa kita kembangkan, terus bagaimana usaha yang kita jalankan. Terus yang kedua, bagaimana untuk menarik customer, yang pasti dari foto dan video. Kita mencoba untuk membuat foto-foto yang menarik, video-video yang menarik untuk menggait customer. Selain itu, kita juga menariknya dengan membukukan story dari tiap foto dan video yang kita angkat. Jadi tiap kita nge-share ada story behind itu, dan itu semacam cerita yang
semakin lama semakin ditunggu oleh calon-calon customer kita. Terus kalau di Bengok Craft itu rata-rata 30% itu repeat order, 30-40% itu adalah customer yang repeat order. Kita menjaga engagement-nya, yaitu tiap yang beli di Bengok Craft itu kita foto dan kita share di sosial media, itu bisa meningkatkan mereka merasa aku beli di Bengok Craft, dia apresiasi. Nah, itu bisa menjadi sarana kita untuk menjalin keterikatan dengan customer, dan kita juga jadi ingat, ini pernah beli di Bengok Craft, ini customer yang di sini, ini customer di sini. Itu mayoritas kita, saya sendiri kalau ketemu langsung dengan orang-orang yang beli di Bengok Craft ini masih ingat sampai sekarang. Jadi karena ada interaksi dua arah dengan customer kita. Jadi yang kita lakukan itu kita berusaha menjaga interaksi dua arah dengan calon-calon customer kita. Oke, menarik sekali Mas Firman. Yang saya highlight ini soal storytelling. Dan saya melihat Instagramnya, saya melihat website-nya, memang storytelling yang menarik nih dari Bengok Craft yang bisa kita pilih juga oleh teman-teman semuanya. Mungkin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, cukup mengisi sekali. Ini ada di link ya, di kolom chat. Terakhir, apakah ada dari teman-teman yang mungkin bertanya? Kalau belum ada, saya persilahkan nih Mas Firman, Mas. Mungkin sebelum menutup, ada closing statement atau ada pesan-pesan ya, atau hal-hal lain yang mau disampaikan ke teman-teman UMKM yang hadir pada kesempatan kali ini. Silakan Mas Firman. Mas, mohon maaf Mas, masih di mute Mas Firman. Ya. Oke, silakan Mas. Oke. Bengok Craft, Bengok itu nama lokal Enceng Gondok, dan Craft itu nama global. Kita dari awal pengen membawa produk lokal ini ke ranah global. Kita mulai usaha itu dari sangat kecil hingga tumbuh semakin berkembang, kita berproses dan berprogres, dan itu tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang di sini yang masih terus berproses, masih berjuang dari usaha-usaha yang masih kecil, bisa kok tumbuh kembang, asal kita punya angan yang pengen kita tuju, jalan kita menuju ke ranah sana. Kita coba untuk memplanningkan itu. Jadi buat teman-teman, lakukan apa yang kamu pikirkan, dan beranilah berangan-angan. Make your dream come true, make it happen with creativity. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Menarik sekali Mas Firman. Banyak hal yang kami pelajari dari Bengok Craft. Sukses selalu ya Mas ya. Dalam 3 misinya, bagaimana menjadi usaha yang accelerate dan profit begitu ya. Dan bagaimana usaha ini tidak hanya profit semata, tapi juga memberikan impact bagi masyarakat. Dan tidak hanya memenuhi manusianya, tapi juga memberikan kelestarian bagi alam. Thank you banget Mas Firman untuk Bengok Craft sebagai social entrepreneurship yang juga melakukan pendekatan paradigma digital UMKM. Saya Muhammad Retas Akoba Amjad dan teman-teman Forbit Institute, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan forum pada teman-teman Forbit. Mungkin ada info-info yang mau disampaikan acara FDS di berikutnya, kira-kira kapan dan akan membahas apa. Silakan, saya persilakan untuk Mas Vicky dan tim. Waktu dan tempat saya kembalikan. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua. Saya kembalikan ke tim Forbit. Mungkin ada foto bareng atau ada hal lain yang mau disampaikan. Silakan Mas Vicky dan tim. Terima kasih Mas Retas dan juga tadi Mas Firman sudah menyampaikan seluruh paparan berkaitan dengan Bengok Craft dan juga digitalisasinya. Mungkin foto dokumentasi dulu ya sebelum nanti kita tutup ininya. Mungkin bisa langsung operator untuk foto bersama dulu. Untuk teman-teman yang lain bisa buka kamera ya. Bisa buka kamera di hitungan ketiga, nanti bisa bergaya bebas aja. Biar seru aja. Gaya bebas. Oke, siap semua ya. Hidupkan kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2,
3. Oke. Dengan dokumentasi tadi mungkin selesai juga diskusi kita, luar biasa sekali. Dari Mas Aldi, Mas Firman, dua sisi kita coba paparkan, dan juga bagaimana Mas Retas juga dari selaku moderator juga memaparkan pertanyaan-pertanyaan, mendelivery pertanyaan dengan baik juga. Dan ya dengan ini mungkin sesi forbil, diskusi forbil yang berkaitan dengan tema UMKM dan kerajinan serta digitalisasi ditutup, dan kita akan untuk teman-teman juga Forbil Institute pada periode April dan Mei akan membahas isu berkaitan dengan energi terbarukan dan inovasi yang lahir dari masyarakat. Jadi monggo bagi teman-teman yang memang penasaran dan juga atau bahkan sudah punya ide konsep mengenai energi terbarukan, monggo bisa pantengin terus, bisa simak terus Instagram Forbil dan juga bisa ke websitenya. Karena di website akan ada terus artikel-artikel yang ditulis oleh para peneliti Forbil, dan juga nanti akan ada format artikel baru yang jauh lebih dalam untuk membahas berkaitan dengan isu digitalisasi dan juga isu-isu yang sedang populer. Kemarin ada isu sawit misalnya, kemudian ada isu ekspor Ukraina Rusia, blockchain, dan lain-lain. Mungkin terakhir, teman-teman juga bisa main ke podcast Forbil di Intertalk di Spotify, sudah tersedia di Spotify, dan kita mencoba untuk menggunakan metode bottom up. Jadi mengorbitkan ya. Seperti kita mengajak berkolaborasi teman-teman pelaku usaha UMKM khususnya dan inovator-inovator yang ada di masyarakat itu untuk menjadi narasumber di podcast kami. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak semuanya, rekan-rekan yang semuanya sudah hadir, peserta semua, dan rekan-rekan yang sudah mensukseskan acara. Dan juga terima kasih untuk Mas Aldi yang sudah izin duluan. Terima kasih juga untuk Mas Firman Setiaji yang sudah 2 kali datang ke Forbil, dan juga untuk Mas Retas selaku moderator. Terima kasih banyak semua. Dengan ini saya izin untuk menutup diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sukses selalu semuanya.